Mas ini adalah cepunya Doni Salmanan. Cepunya yang memasukkan Doni Salmanan atau melaporkan Doni Salmanan sampai ke penjara. Sebelum Barricade Operation mereka juga marketing Futures. Saya karena dari awal saya jangankan ngobrol ya, selama ini saya nggak mau. Dia pas ngomongin tentang grafik-grafik gitu, saya udah anti. Pas masa jaya-jayanya aja saya nyerang gitu. Saya marah itu karena kata sedekahnya. Merusak nama sedekah gitu. Sengaja nipu orang, berarti itu sifat yang tidak baik ya. Menjerumuskan orang kan tidak baik. Hanya kamuflase ya. 3, 2, 1, close the curtain. Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Insinyur Randu yang belakangan ini namanya muncul di antara kasusnya Doni Salmanan dan Indra Kents yang lagi merebak. Katanya Mas Randu ini adalah sahabatnya Doni Salmanan. Nah, saya mau tanya nih, sahabatnya bener apa enggak? Terus habis itu juga kenapa Mas Randu heboh gitu kan ya? Karena ada pernyataan Mas Randu di Facebooknya ya mengenai aktivitas Doni Salmanan. Karena juga diisukan kalau Mas ini adalah cepunya Doni Salmanan. Cepunya yang memasukkan Doni Salmanan atau melaporkan Doni Salmanan sampai ke penjara. Tapi ini benar nih Facebooknya Mas Randu? Ya itu betul, Facebook saya, ada Instagram saya. Jadi sebenarnya kalau disebut sahabat itu dia itu orang baru yang masuk ke komunitas supercar. Orang baru, oke. Ya jadi sebenarnya baru San Mori 3 kali mungkin ya. Oh baru ikut, jadi baru gabung, baru join? Saya kadang-kadang, saya sama dianya. Oke. Iya, soalnya saya kadang-kadang nggak ikut gitu. Oke, yang baru nih Doni Salmanannya. Kalau saya sama dia bareng San Mori-nya mungkin 3 kali. Oke, awalnya dia bergabung dengan klub kapan dan bagaimana? Jadi ceritanya mungkin saya ketemu pertama kali sebenarnya bukan di San Mori mobil, tapi saya pernah jalan sama istri saya liburan ke Palmilla Bali. Oke. Waktu itu istri saya lihat, itu yang lagi viral loh, siapa gitu. Oke. Doni Salmanan. Emang siapa itu? Aku juga nggak tahu. Kata lagi viral. Jadi setelah itu saya search di YouTube, di Google. Iya mobilnya. Ada Gallardo, ada Huracan. Mantep ya gitu. Masih muda lagi. Iya. Terus ya malamnya saya penasaran. Ini kok bisa sekaya itu, masih muda, usia kepala 2 ya, kok bisa sekaya itu ya? Setelah ketemu di Bali itu? Iya, saya search, saya penasaran kan, kita kan harus belajar ke orang yang lebih sukses kalau pengen sukses. Jadi inspirasi kan harus. Iya, betul. Habis itu saya search, pas dengar kata-kata forex, saya langsung, wah nggak bener nih. Ini jangan-jangan brand ambassador. Soalnya saya sudah ada pengalaman bad story. Bad story tentang perusahaan Futures gitu. Oke. Bacanya apa ya? Futures. Ada temen saya yang wah pokoknya saya emosi banget sih pas denger ceritanya. Jadi istri saya juga pernah kerja di perusahaan Futures. Pas kaget ada orang, bukan istri saya ya. Search dulu, perusahaan Futures. Pernah bermain investasi? Jika ya, pasti Anda pernah mendengar mengenai perusahaan Futures kan. Bagi yang belum, berikut merupakan sedikit penjelasan. Perusahaan Futures adalah perusahaan yang bergerak di bagian keuangan dan pasar modal. Ini bergerak di dalam perdagangan berjangka dalam bidang komoditi. Nah, perusahaan Futures Indonesia ini banyak mendapatkan respon negatif dari masyarakat Indonesia karena banyak penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak oknumnya yang mengatasnamakan perusahaan investasi berjangka ini. Perusahaan ini sebetulnya adalah perusahaan berjangka yang bergerak di bidang komoditi. Banyak juga yang mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan investasi saham dengan investasi berjangka. Tapi kurangnya pengetahuan dari masyarakat membuat tidak sedikit
Orang yang memanfaatkan untuk hal yang kurang positif. Setahu saya ya, dulu itu Iya. mungkin bener kayak gitu ya, tapi sekarang Iya. itu cuma mainin grafik. Dan yang membuat grafik itu adalah pasti. Oh, dicek ternyata dia main forex gitu. Bukan hanya ada forex ya, jadi Oke. perusahaan futuris itu ada mainin di forex. Jadi waktu itu Emas berjangka juga. ya kan? ada wah ini agak ini juga ya, berita yang mungkin baru pernah denger ya, kalau ada teman saya mantan direktur di perusahaan Futures, Oke. Heeh. beliau ngasih tahu saya sebenarnya uangnya itu nggak dimasukin ke apa itu Bursa Efek Jakarta. Jadi perusahaan itu sebenarnya masih muter-muter di perusahaan itu sendiri. Oh, uangnya di situ tuh aja, jadi orang investasi gitu kan. Padahal itu perusahaan legal. Jadi uangnya itu nggak masuk dan uangnya itu tetap di situ dan apa itu namanya cuma mainin grafik aja. Grafiknya Si itu perusahaannya. sama semua, sedunia sama grafiknya. Iya, iya. Tapi Harusnya kan gitu. mereka memainkan waktu gitu. Jadi harusnya ngeklik ini untung tapi kok meleset delay. Jadi dia grafiknya itu ngikutin yang worldwide di dunia, tapi dia ngeklik beli jualnya itu pas saat Ada. jadi loss gitu, ya rugi Iya, gitu kan. atau Oh, ini sengaja disetting. pengakuan dari dari teman saya yang mantan direktur salah satu perusahaan. Futures tersebut. Oke, kenapa dia ngakunya gimana? Jadi dia pernah apa itu main di bukan main, dia bekerja Direktur. di sana direktur. Dia melihat ownernya pernah closing orang punya jabatan ya. Itu pas lagi diserang Bapak Tim lindungin, tapi katanya ada masalah apa uangnya bisa dikembaliin. Oke. Makanya dia bisa tenang kalau dia closing orang-orang besar, pasti dilindungi Bapepti gitu. Kalaupun Bapepti secara hukum dia aman, tetapi kalau secara kan ada ancaman-ancaman di luar hukum ya. Iya, iya. Pasti uangnya juga bisa kembali soalnya ownernya. Dia kejadian, dia closing orang punya jabatan. Oke, jadi direktur ini dia closing, ada orang invest ke dia, dan dia Iya. orang besar gitu. Iya, orang Orang punya pejabatan lah ya. jabatan lah ya. Iya, iya, Pokoknya intinya orang punya jabatan. Orang penting lah gitu ya. Invest di dia, Loss. emang harus loss. Emang dilosin. Jadi teman Mas ini yang direktur cerita. Iya, semua orang yang trading dia dapat bonus-bonus dari lossnya orang. Si direktur ini. Iya. Oke, dia cerita terus. Terus saya kaget kan, habis itu dia sebenarnya pernah umroh, terus ngajakin keluarga besarnya dan semua keluarga besarnya itu ngimpi lagi umroh dibakar api semuanya mimpinya sama. Tapi dia masih nggak tobat gitu. Oke. Dia tobatnya semenjak dapat ancaman. Oke, dia tobatnya semenjak dapat ancaman. Dari dia closing orang gede, secara hukum dia menang karena Bapepti melindungi perusahaan. Oke, secara hukum menang ya. Karena itu investasi gitu ya. Tapi ada yang itu tadi. Iya. Secara ada ancaman-ancaman lah di luar Diancam sama hukum. orang penting ini. Iya, pokoknya uang dia harus kembali. Diancamnya gimana tuh? Pokoknya ngeri ya. Ngeri, oke. Takutnya kalau orang tahu itu kan ini hukum juga ya. Oke. Ya keluarganya Diancam lah gitu ya. diancam orang tuanya dan lain-lainnya dikumpulin terus dilakukan tindakan yang melanggar hukum ya sebenarnya ya. Oke, diancam di Sandra berarti kali ya? Iya, seperti itu. Oke, terus dia takut tuh. Takut dia ngomong ke direkturnya biar uangnya kembaliin lah, seperti ownernya dulu pernah closing dan diancam juga akhirnya uangnya dikembaliin. Oke, akhirnya si orang penting ini, berarti yang saya simpulkan, orang penting ini mengancam si direktur ini, temannya Mas ini, Iya. untuk balikin kalau enggak keluarga kamu nggak selamat gitu ya? Iya. Oke, terus itu kan direkturnya kerja di situ. Iya. Perusahaannya bertanggung jawab nggak? Perusahaan si investasi ini? Owner perusahaannya nggak ngebantu. Nggak ngebantu sama sekali? Iya, nggak ngebantu. Akhirnya dibalikin nggak duitnya? Akhirnya dia ngejual rumahnya, ngejual mobilnya, ngejual semua aset-asetnya sampai berkering. Itu belum nggak bisa nutup. Akhirnya dia lihat, akhirnya dia dilepas karena dia tahu kalau semuanya udah kering, semua harta keluarganya. Iya. Akhirnya dijual dan akhirnya ya itulah setelah kering. Waktu itu saya simpati sama dia ya.
Waduh, kasihan banget sih bro, iya semuanya habis. Tapi setelah itu pas saya dengar emang kerjaannya beneran gitu ngilangin duit orang, iya. Terus kok kamu masih kerja di situ kerjaan ngilangin duit orang, terus sasaran kamu siapa kebanyakan? Oke, sasarannya siapa yang dihilangin duitnya? Korban-korban dia adalah TKW biasanya. Korban-korban dia ngomong tuh ngaku. Ngaku. Jadi dia apa itu dari Facebook dia itu suka nyapa-nyapa pakai foto-foto yang keren. Habis itu, ayolah sampai kapan kerja di luar negeri? Jauh dari keluarga kan nggak enak gitu. Iya. Kapan balik ke sini aku ajakin bisnis yuk. Iya, iya. Akhirnya mereka tahun ini belum ada libur, tahun depan dikasih libur. Tahun depan pas pulang, dia mereka ngumpulin list-list TKW gitu. Habis itu dikumpulin, pas lihat gedungnya kan, wih gedungnya tower gitu ya, tower mewah, ada tower BCA, tower. Jadi mereka nyewa slot-slot gitu biasanya ya. Oh, padahal bukan gedung mereka nih. Iya. Tapi lihatnya mewah gitu Biar di kelihatan tower. bonafit. Iya. Oke. Habis itu setelah nyampe di sana, ya itu yang terjadi. Apa itu? Ya kamu ada uang berapa? Aduh aku tabungan 50 juta. Aku masukin aja semua. Janganlah tes dulu 10 juta. Bisa nggak gitu? Ya udah nggak apa-apa. Dikasih menang lah gitu. Nggak tahu caranya. Oke, jadi TKW ini dibujuk main, Iya. duit 50 juta, dimenangin dulu 10 juta. Ya nggak, kalau dia masukin kan nggak langsung semua uangnya. Iya, iya, iya. Dan mereka polos gitu, ditanyain uangnya berapa, tabungannya, dia ngomong apa adanya gitu. Terus dan ngasih tahu saya masukin 10 juta dulu aja ya gitu. Misalkan satu lot segini, ya udah sesuaiin dengan satu lot paling kecil gitu. Akhirnya pas mereka main dibikin menang, akhirnya dia masukin uang semuanya. Oh, jadi strateginya gitu, dibikin menang dulu di awal, Iya. biar uangnya masukin semuanya. Iya, ini kata teman saya yang mantan direkturnya ya. Setelah itu Pengakuannya nih ya, oke. uangnya di-losin semua. Oke, terus temannya Mas kenapa cerita ke Mas ngaku akhirnya? Ya biasa nemuin saya mau minjem duit gitu. Oh, dia tobat, udah tobat nih? Iya udah tobat. Oh, jadi direktur ini tobat? Udah Cerita ke Mas tobat. bahwa sebetulnya bahwa yang mereka lakukan adalah emang Iya. nggak ada cerita orang bakal untung di investasi dia. Enggak, di perusahaan Futures nggak mungkin untung. Nggak mungkin, dia cerita, dia Iya. cerita tuh. Iya. Ini kan dari cerita dari teman dari direktur, teman aku, mantan direktur itu. direktur tadi. Nah, kalau masalah bener apa enggaknya kan saya nggak tahu ya. Oh, katanya dia gitu. Iya, katanya gitu. Tapi masa percaya apa enggak ya terserah ya masing-masing Iya, ya. iya. Kalau saya sih percaya. Oke, abis itu dari cerita itu, Mas kenal Doni Salmanan. Iya, pas kenal gitu saya juga, wah ini jajan sama-sama aja. Kayak dia dulu ngomongnya tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ternyata ngelos-ngelosin duit orang gitu. Iya, iya. Jadi grafik-grafik yang dari harga tanaman busuk apa nggak make sense lah itu. Itu cuma kayak seolah-olah gitu loh. Iya. Seolah-olah mainin kayak gitu, padahal cuma mainin grafik doang gitu. Jadi store uang ke perusahaan itu, beli berapa lot, habis itu dia mainin grafik. Kalau kita beli pas harga segini, beli kok naik untuk banyak. Dan ya saya dapat info sebenarnya Doni Salmanan, Indra Ken. Kalau Indra Ken kan pacarnya ngomong sendiri ya kemarin ya. Iya. Indra Ken dari tahun 2019 sudah main forex gitu. Iya, iya, iya. Sudah jadi marketing forex, jadi bukan Binary option mereka kan? sebelum binary option mereka juga marketing futures. Perusahaan gitu. forex, Iya, ya, iya, di iya, perusahaan oke, oke. forex. Oke. Jadi makanya kok Doni Salmanan kan pas kemarin kan masuk di berita, ini beritanya deh, Iya. Barreskrim katanya belum pernah melakukan trading, Iya. tapi kok tahu bahasa-bahasa trading? Ya karena dulu sebelumnya juga marketing forex. Perusahaan- Iya sama. Oh, forex. Nggak mungkin sebelumnya marketing kok bisa-bisanya jadi ambasador Brand ambassador, ya. atau afiliator dari binary option. Iya. Kuatek ya yang sekarang ditangkap ya? Kuatek sekarang ya. Nah, waktu Mas kenal Doni ini emang dia Kuatek dulu. Enggak, saya juga bingung. Kira udah ditangkap ya udah. Jadi saya sama teman-teman udah ditangkap ya udahlah, semoga uang kita kembali ya. Kalau teman-teman saya yang lost uangnya sebenarnya juga mereka udah kaya-kaya juga gitu. Oke, oke. Jadi nggak ada kerjaan ya main-main Iya, gitu. iya. Dan pas kesininya loh kok Kuatek bukannya Olim Trade ya? Oh, dulu waktu uang temannya Mas hilang itu bukan dari Kuatek. Bukan, tapi dari Olim Trade. Tapi kok uang dari Olim Trade tuh kayaknya gede. Kuatek tuh masih baru loh, uangnya nggak gede loh. Jadi sebetulnya kerugian orang-orang yang dari sebelumnya itu lebih besar daripada yang di Kuatek ini.
Olimtrade lebih lama. Saya ada video-videonya pas lagi ngisi training ya, kata-katanya nggak ngomong Kotek, ngomongnya Olimtrade. Oke, boleh kita lihat ya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah strategi yang sangat cocok untuk digunakan pada market OTC. Seringnya ya kalau dikalkulasiin sering terhadap pada aset indeks dan juga aset market OTC gitu. Market-market tersebut sangat efektif kalau misalkan kita menggunakan strategi support dan resistance atau beli di harga area titik terendah dan jual di area titik harga tertinggi pada waktu tersebut ya. Oke, itu kejadiannya kapan ini Olimtrade ini? Aduh, saya karena nggak terjun di sana dan teman saya juga mainnya diem-diem karena tahu kalau aku nggak suka gitu. Oke, waktu Mas ketemu di komunitas mobil ini, Mas pernah ditawarin buat main ini nggak? Oh Ikutan? enggak, semua teman-teman nggak ada satupun yang ditawarin, nggak ada. Oh, jadi Doni nggak pernah nawarin? Nggak pernah. Berarti nggak masalah dong, maksudnya Doni nggak pernah ngebujuk orang buat main dong, berarti orang ada kesadaran sendiri. Berarti nggak salah dong sebetulnya? Ya bisa jadi, tapi ngiming-ngimingin ya. Nah gimana coba ngiming-ngimingin gimana? Jadi saya salutnya gini loh, waktu itu kita misalkan nih kita duduk ngumpul kan kita sudah temen tadi duduknya pasti bareng-bareng ya. Habis dia mungkin karena dia orang baru dia pengen nyapa semuanya. Habis itu, Don, mobil kamu keren ya. Itu yang tipe apa gini. Habis itu ngobrol-ngobrol karena nggak ada kursi tiba-tiba di bawah. Duduk di atas aja ini nih. Oh nggak usah di bawah aja. Naik mobil apa dia pertama kali datang? Ganti-ganti waktu itu Gallardo, oke. saya juga ada Gallardo sih. Oke. Terus dia Huracan. Sama kayaknya yang pakai Huracan saya sama dia. Sama satu orang lagi ada. Lu beli dari mana dia? Saya karena dari awal saya jangankan ngobrol ya, salaman ini saya nggak mau. Gitu. Kenapa nggak mau salaman sama Doni? Karena saya tahu dia pas ngomongin tentang grafik-grafik gitu, saya udah anti. Udah tahu nih gara-gara bahwa cerita gitu. dari teman saya dan istri saya gitu. Istrinya yang pernah kerja di Forex. Oke. Istri saya nggak pernah ngelosin duit orang, tapi pas temen istri saya ngelos duit orang, kaget langsung keluar. Oke. Dan istri saya terakhir kerja di Haliora di PLN. Oke, jadi intinya salaman aja nggak mau sama Doni. Kayaknya pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya malah teman-teman saya kalau ini Sanmornya lagi kalau datang sana pasti saya kemarin saya gimana kalau lihat Doni salamanan, saya langsung ngomong jangan gitu. Jadi mereka pas deket sama Doni nggak enak sama aku, akhirnya diem nggak di depan aku gitu. Oke, jadi Mas bahkan teman saya pas bikin video sama dia aku marahin, itu jangan di-upload nanti ngerusak nama baik kamu loh. Hati-hati loh. Jadi Mas Randu ini udah sempat ngingetin teman-teman dari awal? Iya. Apa? Mengingatkannya seperti apa awalnya? Dia itu nggak ada orang kaya lewat forex, lewat trading tuh nggak ada. Pokoknya grafik-grafik gitulah. Iya. Soalnya saya dapat dengar sendiri dari teman dan Iya. terserah teman-teman percaya apa nggak cerita teman saya yang sebelumnya tadi, yang mantan direktur tadi ya. Kalau saya sih percaya banget gitu. Soalnya saya dapat ceritanya dari beberapa orang, bukan hanya dia. Oke, udah sempat ngasih tahu nih. Tapi mereka tetap gitu, karena Doni Salmanan waktu itu kan lagi berjaya-berjayanya ya. Oke. Terus kalau orang ngomong, oh iya ini saya juga diserang, kalau lihat komenan-komenan, oh pansos gitu. Saya kalau saya pansos, ini lagi jatuh, saya masuk jelek-jelekin, bisa disebut pansos ya. Tapi cek, saya nyari musuh banget ya. Masa di highlight story saya kan ada tanggal waktunya bisa dicek ya. Iya. Saya nanya terus, ada korban trading ya? Itu saya capture, tapi namanya saya tutup. Iya. Itu dari berapa bulan dulu pas masa jaya-jayanya Doni loh. Pas masa jaya-jayanya aja saya nyerang gitu. Oke, jadi dari waktu Doni belum tertangkap, belum jadi tersangka dan segala macam, Mas udah nyerang Doni. Dengan maksud apa? Dengan maksud saya pengen melindungi orang gitu. Soalnya saya sedih pas denger orang-orang yang loss. Abis itu ada teman saya loss. Saya makin marah kan teman saya loss. Terus ya teman deket saya juga loss, sampai ada yang ngejual rumah. Ya saya emosi banget gitu. Oke, sampai loss berapa teman-temannya? Ya ada 500 juta, ada 1 miliar, ada yang iseng-iseng 30 juta loss, udah gak mau main lagi. Iya. Tapi teman-teman yang loss itu kapok apa nggak pada saat itu? Ngomong ke sayanya sih kapok gitu. Okay. Dan pada nggak nyangka loh pas keluar videonya Gita Sinaga ya, katanya 70% mereka kaget. Loh, oh iya, katanya serius?
si afiliator mengambil 70%. 70% dari loss atau kalahnya member. Iya, Kaget teman-teman tuh. kaget lah. Kok bisa sih? Terus Mas bilang nggak teman-teman tuh apa gue bilang gitu? Oh iya, tapi saya lebih, mereka ngomongnya langsung parah, bilang udah aja lah, bilang apa. Kalau orang loss kan teman-teman pasti pada cerita pada curhat dong sama Doni kan. Kok gue loss nih, pasti ada yang ngomong dong. Iya pas tanding bareng, iya. Ada yang ngomong tuh ke dia. Jawaban dia apa? Ya disalah-salahin. Money management harus pakai uang dingin lah. Pokoknya sekarang saya nggak tahu, saya cuma dikirimin temen saya. Lihat nih cara Doni Salmanan. Jadi kan mereka tuh ternyata sewaktu trading bareng tuh mereka juga ngerekam. Oke, jadi dia memotivasi orang yang loss. Iya. Oke, kita lihat coba. Orang yang sukses itu gagal dulu guys. Orang yang sukses itu pernah digimanain. Kalau misalkan di dalam dunia trading, saya mendengar ada beberapa orang yang sudah sukses di dalam dunia trading, dia mengalami dulu kekalahan. Lalu dia mengalami penaikan alias sukses. So, jadi jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Teruslah coba hal yang baru, teruslah belajar hal yang baru di dalam dunia trading. Niscaya Anda akan menjadi sukses di dalam dunia trading. Nah, dari situ teman punya semangat lagi, habis loss disemangatin main lagi. Iya, loss disemangatin ya, akhirnya orang main ya, Invest lagi, ya top up lagi gitu. kalah lagi. Iya, jadi mereka juga gini sih, mereka nggak langsung loss langsung gitu, jadi menang kalah menang kalah menang kalah menang kalah habis. Oh gitu, pasti gitu tuh. Iya. Ada nggak cerita temen yang pernah menang? Saya mau tanya. Ada. Jadi pas lagi San Mori ada yang ngomong, wah aku menang terus, aku menang kemarin, tapi pas aku withdraw susah ya. Nunggu 2 minggu. Habis itu aku lagi gabut, lagi ada masalah sama istri sama apa. Akhirnya dia asal main pak. Ya, habis sekarang uangnya gitu. Oh jadi pernah ada cerita orang menang, tapi nggak bisa ditarik, nggak bisa withdraw. Ya harus ini, oh mohon maaf ada kesalahan sistem. Pokoknya ada aja alasannya gitu. Oke. Jadi begitu ya. Jadi nggak ada cerita orang pernah dapat duit menang Ditarik. di withdraw, nggak pernah ada teman-teman. Nggak ada. Kok menang aja, tapi tetap masih di situ pas mau Duitnya nggak narik. bisa ditarik. Iya. Oke, tapi duitnya akhirnya dia gatel, habis main lagi. Habis. Iya. Oke. Nah, Apalagi kalau lagi emosi kan all in biasanya. Iya. All in gitu. Oke. Nah, oke Mas, mau nanya lagi. Teman-teman mulai sadar waktu ini adalah kebohongan, ada penipuan setelah podcastnya Gita Sinaga itu? Iya, mulai. Masa sih? Mereka masih agak-agak percaya sama Gita Sinaga gitu. Iya. Masa sih? Abis itu sama Ical ya siapa? Ical Muhammad ya. Iya. Waktu itu masa sih gitu? Iya, coba aja tanya saya langsung ke Doni ya. Nah, gitu. ada yang nanya nggak ke Doninya? Waktu itu udah nggak ngaku. Ada yang nanya? Ada sempat nanya? Ada. Katanya, oh enggak, aku cuma dapat, dia ngakunya dapat 5% dari profitnya orang. Kalau profit dibagi gitu. Iya. Ini bukan ngomong loss-nya gitu. Mana ada yang profit semuanya loss? Dia nggak ngaku? Enggak, ngakunya 5% dari profit atau loss-nya gitu. Cuma 5%. Oke, terus teman-teman tanggapannya apa pas dia nggak ngaku? Percaya? Ya agak gimana gitu ya, dan udah susah dikontak gitu. Udah nggak pernah datang lagi San Mori? Iya. Marah nggak teman-teman pada saat itu? Masih, ya pasti marah. Tapi pas marahnya pas ternyata dapatnya nggak 70% tapi 80% Lebih ya. banyak? Lebih banyak. Oke. Dan itu pun dia kan ngomong sebagai seorang trader yang pro ya. Iya. Padahal di berita di Bareskrim ternyata Doni Salmanan belum pernah main trading. Jadi dia nyuruh orang trading, ajaran trading, tapi Belum pernah. Jadi selama ini dia marketing forex atau futures. Iya. Setelah itu jadi marketing. Jadi saya harap teman-teman hati-hati, jangan percaya sama Iya. perusahaan. Iya. Tapi sekarang ini kita malah ada pengertian sih. Tidak trading semua jelek gitu kan. Nah, kalau trading menurut saya, kalau saya mau trading saham, saya mau trading kripto, saya melakukan trading sendiri. Saya jual sendiri, saya beli sendiri. Iya kan? Nah, yang saya nggak percaya adalah orang yang mengajak kita untuk menginvestasikan uang kita untuk ditradingkan tanpa kita tahu kapan mereka jual kita beli, itu yang saya nggak percaya. Dan mereka menjanjikan pasti untung. Itu saya nggak pernah percaya dari dulu. Karena kalau misalnya lo bilang lo pasti untung, kenapa lo nggak minjem duit di bank, lo main sendiri, bener nggak?
Iya. Bener nggak? Itu pemahaman gue. Kalau forex tahu gue nih adalah itu ada satu kegiatan transaksi jual beli mata uang asing, menukarkan mata uang negara kita dengan mata uang negara lain, dan itu nanti orang ngambil selisihnya. Tapi ini sangat beresiko menurut saya kalau forex dibandingkan dengan saham, reksadana, itu lebih beresiko karena kita kan pergerakan nilai mata uang di dunia tuh nggak pernah ada yang bisa analisa dengan tepat. Ya kan, dolar aja setiap detik bisa naik turun nggak jelas. Apalagi kalau keadaan dunia ini kan juga berpengaruh banget sama nilai mata uang asing, terutama dolar. Jadi saya emang nggak pernah mempercayakan uang saya untuk dimainin sama orang. Kalau saya mau beli saham suatu perusahaan, ya saya beli yang menurut saya fundamental perusahaannya kuat dan lain sebagainya, dan saya menentukan sendiri kapan saya jual, kapan saya beli. Begitu pula kalau kripto. Jadi tidak semua trading juga jelek. Tapi kalau trading yang seperti tadi diceritakan kayak binary option itu kan jadi kayak judi kan. Iya. Karena kita nggak pernah tahu uang kita dipakai buat apa gitu kan, kapan jual, kapan beli gitu. Kalau saya pernah dengar kata-kata dari seorang pengusaha, dia bilang dari 10 orang yang ngajakin kamu investasi dan bilang pasti profit, 9 orang udah pasti nipu. Oke, dari 10 orang 9 nipu, yang satu yang benar. Enggak, yang satu orang lagi mungkin dia sedang ketipu tapi nggak sadar. Ngajak-ngajak kita ketipu bareng. Oh iya, ya. Tapi benar sih, jadi gini, kalau mau trading ini logikanya nih. Iya. Trading, kalau lu yakin trading itu adalah trading yang bagus, ya lu main aja sendiri udah. Pakai duit lu sendiri, resiko sendiri, gainnya juga, keuntungannya juga buat lo, udah nggak usah ngajak-ngajak orang. Betul. Benar. Dan kalau yang saya pribadi ya, masalah forex jual beli mata uang, saya berpikir halal atau haramnya dulu gitu. Dan sekarang balik lagi ke Doni Salmanan. Jadi tidak ada dendam pribadi atau niatan apapun, mungkin tendensi pribadi ke Doni. Oh, nggak ada sih. Ada masalah sebelumnya tidak ada? Nggak ada. Yang saya harap, Iya. Ya saya juga kaget itu di komenan Instagram saya tentang itu. Wah, jangan-jangan nih orang pernah di gitu sama Doni, makanya marah sama Doni. Loh, saya nggak ada kayak gitu. Saya tuh kasihan lihat korban-korban loh. Ada yang keluarganya hancur, berantakan, terus ada orang yang sampai pisah, ya cerai, terus ada yang jadi korban buronan pinjol. Jadi pakai uang pribadi loss, pinjam duit orang loss, pinjaman online loss lagi, dikejar jadi buronan teman dan jadi buronan pinjol. Itu tujuannya adalah ingin biar uang orang korban-korban ini bisa balik. Itu tujuannya. Jadi tidak ada dendam pribadi sama sekali dengan Doni Salmanan ya. Makanya ya insya Allah saya akan ngawal, soalnya kalau lihat inbox ke saya ya itu, Mas Randu terima kasih, tolong dong semoga uang saya balik, soalnya uang ini uang orang tua, terus ini saya terjebak pinjol, sekarang keluarga saya hancur. Dan yang inbox saya itu banyak sekali. Banyak banget. Karena kan polisi bergerak atas ada dasar LP atau pelaporan kan. Kalau belum ada yang melapor ya kan susah dijadikan acuan. Kecuali memang sudah dilaporan. Tapi memang Doni ini kan sekarang atas kasus Quotex ya. Berarti bukan Olim Trade ya. Iya. Sedangkan dulu yang Mas tahu dia di Olim Trade. Oke, Mas. Satu lagi, Mas. Mas, banyak orang yang bilang Doni itu adalah kan orang yang baik. Emang baik kan, dia suka bagi-bagi uang. Tapi Mas sendiri menentang kalimat itu. Sebenarnya kalau hati orang, saya bukan Tuhan yang bisa membaca isi hati orang ya. Tapi kalau orang itu dengan sengaja nge-training orang biar orang tuh loss, sengaja nipu orang, berarti itu sifat yang tidak baik ya. Menjerumuskan orang kan tidak baik. Kalau dari sifat yang seperti itu ya bisa jadi itu hanya kamuflase ya. Pura-pura baik gitu maksudnya? Ya bisa jadi, tapi sekali lagi kan saya nggak bisa ngebaca niat hati orang. Tapi kalau dilihat lihatlah video dia ngisi motivasi untuk orang-orang yang lost biar terus jadi main. Bahkan ada anak SMA setiap kali dapat uang jajan dibuat main top up. Uang jajannya berapa persennya itu buat top up main. Win loss, hilang, uang jajan minggu depannya lagi buat top up lagi. Udah buang-buang waktu, uangnya loss terus, emang win loss, tapi sekali lossnya habis gitu. Jadi menurut Mas, orang yang memuji dia itu tidak pantas gitu? Kita lihat perbuatannya aja ya. Kalau perbuatan bagi sedekahnya, sedekah itu baik. Iya. Tapi perbuatan
apa itu yang ngajakin orang untuk bermain judi dan ujung-ujungnya sengaja dibuat loss, ya itu perbuatan yang tidak baik. Tapi dia sedekah kan, Mas? Iya, percuma aja ya sedekah ya, kalau yang disedekahkan itu hasilnya mungkin tidak halal. Uang haram gitu. Ya uang judi apakah? Oh iya, ngerti maksudnya. Mas tapi tadi sempat bilang kalau diserang oleh buzzers, diserang oleh Mas Iya. ngomong begini ke sosial media, terus tiba-tiba Mas tadi cerita diserang gimana, Mas? Oh, paling ngata-ngatain, tiba-tiba ada orang tuh nyari aib-aib saya Iya, gitu. iya. Aib-aib saya dikorek, habis itu kamu juga jangan sok bener, kamu juga gini Iya, gitu. iya. Iya. Habis itu ini siapa sih? Waktu awalnya saya agak gitu ya. Tapi akhirnya saya kok banyak gitu. Iya. Habis itu saya delete-deletein aja lah. Awalnya saya bales, tapi ngefitnah gitu. Apa dibilang di fitnah apa, Mas? Yang paling kocak ya, oh itu bukan Lamborghini kamu ya, itu kamu sama aja, kamu juga brand ambassador perusahaan ya gitu. Aku aneh, setiap aku jawab habis itu Nggak kelar-kelar? Nggak kelar-kelar sampai dibalas, akhirnya. Mas. Iya, Iya. setelah itu muter lagi pakai akun lain jelek-jelekin, tuh mobil ini. Jadi menurut Mas itu buzzer? Soalnya saya lihat kok bahasanya diulang lagi ke yang awal lagi nyerang Dengan dan akun yang membanjir. berbeda-beda? Akun berbeda membanjir. Saya blokir. Setelah saya blokir, tiba ada akun lain. Nggak berani debat ya. Blokir. Berarti mereka juga gitu. Iya, saya gitu. Cemen lu. Loh, berarti satu orang megang akun banyak gitu. Nah, kalau itu buzzer, kira-kira buzzernya siapa, Mas? Dan tujuannya apa buzzer itu? Enggak, Untuk menyerang orang yang menyuarakan hal seperti Mas? saya tidak tahu ya. Iya. Soalnya katanya sih kan bosnya Binomo aja masih belum ketahuan siapa ya. Iya. Bosnya kan belum ketahuan. Iya. Terus sampai sekarang masih diserang buzzer? Masih sih. Tapi saya delete ini nambahin kerjaan tiap hari. Ya nggak usah di-deletein, biarin aja, Mas. Nanti capek sendiri. Asal nggak usah dibales. Saya sampai kaget loh. Iya. Temen teknik fisika ITB saya itu ada yang nanyain, Du, kamu Lamborghini KW ya? Wah, kakak kaget. Kan kenapa saya lihat di sini gitu. Wih. Dan teman saya nggak percaya, ngetawain saya, terus tiba-tiba jadi nggak respect sama saya, ternyata ke bawah gitu, ke bawah arus. Iya. Berarti teman Mas juga percaya sama netizen, berarti segitu doang levelnya, Mas. Mas, teman Doni Salmanan buka sikap sang afiliator yang bujuk main trading, jual mobil, jual rumah. Jadi orang sampai jual mobil, jual rumah tadi ya. Iya. Oke, kelicikan Doni Salmanan dibongkar teman, tega bikin bangkrut orang terdekat. Oke, jadi emang orang-orang dekatnya dibikin bangkrut menurut Mas? Orang yang ngobrol bareng, mungkin dia udah mental marketing forex ya, jadi kalau udah biasa gitu lihat orang duit loss Walaupun tuh. itu teman-teman dekat satu komunitas mobilnya gitu. Iya, jadi ternyata kemarin Doni Salmanan juga ternyata belum masuk di anggota klub ya, jadi nggak ngisir, cuma ikut Sanmori bareng. Oke. Nih, kehadiran seolah jadi penolong sikap Doni Salmanan saat bujuk main trading dikuliti habis sosok ini. Gondok banget berarti Mas ya? Mas, Iya, saya jujur saya gondok banget ya. Iya. Dia merusak nama sedekah loh. Sekarang iya. aku suka loh kalau ada orang berbagi gitu ya, berbagi terus di video biar ngasih contoh ke yang lain. Bagus, inspirasi orang kan, sholat, inspirasi loh. Apalagi kalau lihat orang kaya yang bener konglomerat kaya yang berbagi gitu ya. Jadi saya ngefans sama dia, kok dia bisa kaya gimana? Oh, banyak sedekah ya, nolong orang. Jadi orang sekarang akhirnya orang kan cuma lihat dia kaya tapi nggak tahu dia itu suka sedekah gitu. Jadi nggak ada inspirasi berbaginya, jadi jelek tuh. Jadi saya marah itu karena kata sedekahnya merusak nama sedekah gitu. Oh, jadi Orang kira wah flexing padahal pengusaha kan butuh branding ya. Iya. Flexing penting kan menurut Mas? Flexing Flexing dan branding tuh sangat perlu ya. Emang perlu harusnya. Iya, sangat perlu, branding tuh perlu ya. Soalnya Rasulullah aja ya pas orangnya sederhana, tapi pas ketemu pemimpin siapa, beliau langsung pakai baju yang bagus, pakai jubah yang baik gitu. Iya, jadi sebetulnya untuk tujuan yang positif, branding, flexing itu nggak masalah. Cuman flexing ini disalahgunakan orang sekarang Mungkin untuk menipu orang itu kali ya kemarin ini ya. Pertama kalau flexing atau branding yang penting pertama itu jujur, nggak bohong. Bukan punyanya diaku-aku. Iya, benar. Bukan punyanya tapi diaku-aku. Iya. Terus kedua kredit. Jadi kan masih belum punya dia 100% dong. Iya, kredit, Kalau cash iya. diomongin nggak masalah Nggak apa-apa. gitu.
Oke, sifat Doni Salmanan dibongkar teman, ngomong lemah, lembut tapi sangat licik. Kenapa Mas bilang gini? Oh, saya tuh emosi pas, jadi itu Iya. itu pas saya diwawancara Iya. itu pas saya lagi emosi ya, soalnya pas denger dia dapat berapa persen, Iya. terus semua teman-teman Iya. juga marah, Iya, iya. curhat ke saya kebawa emosi Iya. gitu. Iya. Jadi, oh iya ya, kalau dia ngomongnya lembut gitu, bahkan duduk di bawah lemah lembut. Aduh, ini termasuk gibah nggak ya? Ini saya takut dosa nih. Oh enggak, kan ini ngomong suatu hal yang fakta dan ini untuk ibaratnya pelajaran buat Pokoknya orang kan. intinya teman-teman harus hati-hati ya sama orang yang, ya semua orang lah, kalau ngomongnya baik terus bawa-bawa agama itu belum tentu baik beneran ya. Walaupun saya pribadi juga suka ngomong bawa-bawa agama ya, tapi saya sendiri juga masih banyak dosa, saya juga masih belajar, tapi saya Iya, berusaha iya, bener aja. iya. Intinya don't just a book by the cover. Iya. From the cover gitu. Ya. Tapi saya juga bingung juga, kadang-kadang saya juga bawa-bawa agama nanti dikira kayak tadi saya Tapi ngomong Mas bukan halal haram afiliator ya. kan, bukan afiliator kan. Afiliator itu artinya apa sih? Oh Saya yang nggak kayak ini. Afiliator binary option. Affiliate itu sebetulnya nggak salah loh. Afiliator dari zaman dulu itu ada. Cuman kan kata afiliator sekarang di binary option ini jadi negatif karena dia jadi salah artikan. Kalau kan. kalau afiliator pedagang, saya Iya. trader. Kalau saya trader, saya juga trader. Saya pedagang, tapi Iya. pedagang ada barang fisiknya. Iya. Udah ada kejadian begini orang masih ada yang berpikir positif berarti Mas tuh. Ya aneh, masih aja mau trading. Trading nggak salah Mas menurut saya Mas. Saya trading loh. Saya Iya. main kripto, saya punya saham, tapi saya main sendiri. Saya Di trading juga, tapi ada exchanger yang barangnya. exchanger yang jelas gitu loh. Nah, tapi intinya ini orang aja udah pernah kalah, dia mau coba yang lain, tapi dia minjem duit lagi buat trading lagi. Orang nggak kapok. Itulah manusia tempatnya ini Iya. ya, kilaf dan lupa, Iya. makhluk pelupa. Iya benar. Mas, jadi intinya ada pesan nggak untuk Doni apa Mas? Ya, kalau bisa ngaku di semua platform dia mainnya apa aja dan loss total di semua platform apa aja. Jadi jangan cuma ngaku di Quotek aja ya. Olim Trade tadi sudah jelas ada orang yang inbox Mas Kuya loss sampai ratusan juta gitu. Jadi ngaku juga Olim Trade-nya lossnya berapa. Kalau emang bener-bener kalau kata orang banyak yang mendoakan dia ya. Ya semoga ini sudah kena uangnya udah disita. Kan yang disita baru dari Quotek ya. Iya. Belum dari Olim Trade. Ngaku aja itu uang orang loh. Uang orang gitu. Kalau sudah semuanya, dan saya harap setelah uang disita pemerintah mengembalikan ya korban-korban dengan syarat korban-korbanannya punya akun. Akunnya kan ada buktinya lossnya berapa dikembalikan. Oke, jadi intinya minta dia untuk ngomong semuanya gitu ya. Iya, Oke. buka semuanya aja. Bukan hanya Quotek tapi Olim Trade. Iya. Soalnya dengar-dengar dari teman dia juga sebelum Olim Trade juga binomo. Oh, oke, tapi Iya. itu tidak terbahas yang binomo kan Iya. Indra Kents ya kan. Tapi juga pernah katanya. Oke. Jadi menurut Mas ingin pihak yang berwajib untuk Iya, mengusut juga semuanya. tuntas semuanya gitu ya, tanpa Iya. tebang pilih gitu ya. Iya. Oke, ya udah. Kalau begitu terima kasih. Oh iya, dan juga ada juga yang apa? ngomong, wah Mas Randu ngapain sih bahas Doni Salmanan itu koruptor aja juga nggak dibahas, makan duit orang nggak dimiskinkan, tapi Iya. kok ini dimiskinkan. Kenapa? Ya gini loh, apa itu? Ini di luar konteks ya. Iya, Saya bilang, beda konteks. Ini sudah lebih bagus ya dari zaman dulu tahun 2009, 2010 kan banyak money game tapi nggak pernah ada yang ditangkap gitu. Iya. Dulu ada Speedline, Iya. Virgin Gold atau VGMC, Iya. terus gold apa gitu. Banyak dari zaman dulu kok. Ya, tapi nggak pernah ada yang ketangkep gitu. Iya. Ya, ini sudah ada kemajuan ini Indonesia ini. Artinya mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi banyak orang-orang Indonesia Iya. yang masyarakat kita terjebak. Terjebak Apalagi sama orang yang udah investasi duit bodong. pas-pasan, minjem duit dipinjol, uang Nah, dari itu. hasil kerja di luar negeri itu Nah, itu. habis-habisan gitu kan ya. Kasiannya di situ, aduh Iya, sedih iya, banget, iya, nggak iya. kebayang gitu. Iya. Kasian. Oke guys, intinya begitu. Berusahalah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kalian miliki. Kemampuan otak kalian sampai mana, kerjalah di situ. Investasikan uang kalian juga sesuai dengan kemampuan kalian. Bener nggak? Kalau kalian nggak tahu medannya, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan percayakan uang kita untuk orang lain. Jalankan, kita nggak tahu apa-apa, ya kan? Iya. Kalau mau jalankan investasi kita apapun itu, jalankan aja sendiri, ya kan? Karena keuntungan adalah milik kalian, resiko juga adalah tanggungan kalian. Karena semua investasi juga semua pasti beresiko, ya kan?
Kalau begitu, terima kasih. Mudah-mudahan ini banyak pelajaran dan tidak ada lagi orang yang terjebak dalam kasus yang sama. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ini hanya di tahun 2022 ini, tapi untuk 10 tahun ke depan tidak ada siklus yang berulang ya. Ya. Dengan kejahatan-kejahatan yang sama yang akhirnya bermutasi atau memiliki wajah-wajah baru. Betul Jangan sekali. sampai. Mudah-mudahan YouTube ini kan bisa dilihat terus sama anak cucu kita nanti. Amin. Bisa jadi terus dilihat, jadi mengingatkan kita bahwa ada hal yang seperti ini. Amin, amin. Terima amin, kasih amin. Mas, mudah-mudahan Sama-sama. berkah obrolan kita hari Amin, ini. amin. Oke guys, terima kasih banyak ya. Silakan komen, kasih komentar kalian di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.